Episode 2431. Wong Bas. Negeri dongeng Yaochi, yang dirindukan oleh banyak orang kuat di masa lalu, kini bobrok, dan seluruh mansion terus-menerus diserang oleh pasukan suku jahat asing. Saya khawatir tidak akan lama lagi seluruh rumah akan terisi penuh. Pada saat itu, seluruh negeri ajaib Yaochi mungkin akan menjadi salah satu sarang iblis dari ras asing yang jahat. Bunda Maria, Aula Timur terakhir, juga telah runtuh. Pasukan ekstrateritorial sangat agresif, dan saya khawatir formasi besar di luar aula utama tidak akan mampu menahan serangan mereka. Paling-paling, dalam satu batang dupa, formasi suci di aula utama akan hancur total, dan kita tidak akan punya cara untuk mundur pada saat itu. Bawahanku memohon kepada perawan Maria dan peri Yaochi untuk berlindung di pusat alam abadi. Silakan keluar, Tuan Kaisar Surgawi, untuk menyelamatkan seluruh alam abadi. Di aula utama, Nyonya Yaochi sedang duduk di singgasana kristal Baizang dengan wajah pucat. Peri Yaochi berdiri di sampingnya, wajah dan auranya sama jeleknya. Jelas sekali bahwa keduanya telah melalui beberapa pertempuran, dan aura mereka melemah. Pada saat yang sama, para prajurit yang cakap di negeri dongeng Yaochi di bawah tahta berbicara pada saat yang sama, tetapi luka merah di tubuh mereka sangat mengejutkan. Ini adalah hasil pertarungan berdarah dengan ras jahat asing. Jika bukan karena keberadaan kelompok orang kuat yang bersumpah untuk mempertahankan negeri dongeng Yaochi, saya khawatir tempat ini sudah menjadi sarang iblis. Jalan menuju alam abadi dan 6 alam lainnya semuanya diblokir, dan sebagian besar alam abadi kita berada di sela-sela, dan kita tidak memiliki terlalu banyak hubungan dekat dengan 6 alam lainnya. Mereka mungkin ingin membasmi alam abadi kita yang pertama. Lagi pula, alam abadi dan pusat alam abadi kita cukup kecil di seluruh dunia 1000 besar. Ada rasa kengganan dan kemarahan yang mendalam di mata Bunda Maria dari Yaochi, tapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan Our Lady of Yaochi sangat kuat, namun yang mengejutkan, bahkan kekuatan ras jahat asing yang menyerang negeri dongeng Yaochi tidak dapat membahayakannya, namun mereka tampaknya memiliki banyak senjata jahat di tangan mereka yang cukup kuat untuk melawan mereka, jadi negeri dongeng Yaochi baru saja dibatasi. Mundur. Hei, Bunda Yaochi, kutukan kegelapan, yang diberikan pada kursi ini oleh Tuan Dewa Jahat bukan untuk hiasan. Cepat keluar dan mati. Dalam sekejap, saat semua orang berbicara tentang cara memecahkan permainan, aula utama berkedip dengan pinggiran formasi kuno Tianshui yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tiba-tiba energi iblis gelap muncul, dan ada kekuatan jahat yang kuat dalam energi iblis, naik ke langit. Saya khawatir ini sudah terlambat. Melihat mantra dengan cahaya merah tua di tangan hantu di lautan sihir, wajah pucat Nyonya Yaochi bahkan lebih jelek. Senjata iblis kegelapan, kekuatan jahat yang mengerikan, ditambah pangkat Raja Merah dan monster jahat yang tak terhitung jumlahnya, saya khawatir. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan Istana Dewa Bunga dan Istana Dewa Bulan. Aku akan menghentikan mereka sebentar lagi, dan kamu dapat bertindak sesuai keinginanmu. Jika tidak berhasil, langsung pergi ke pusat dunia peri. Ini kuncinya, ingatlah untuk menyimpannya dengan aman. Bunda Yaochi turun dari tahta dan diam-diam menyerahkan beberapa barang kepada peri Yaochi secara terselubung. Dia perlahan berjalan menuju formasi kuno gerbang aula utama, dan orang benar yang melihat kematian sebagai rumah muncul. Bang bang bang, di lautan setan yang mengerikan di luar aula utama, ada telapak tangan merah tua yang diam-diam mencuat. Saat telapak tangan keluar, nafas kematian yang tak berujung mengalir ke wajah. Berdengung. Kekuatan fragmentasi dan erosi yang mengerikan menyebabkan kekosongan seluruh negeri dongeng Yaochi bergetar, langit dan bumi hancur, tanah berguncang dan runtuh, seperti akhir dunia. Menghadapi langkah Raja Merah yang mengendalikan senjata jahat iblis kegelapan, perawan Yaochi melangkah keluar dalam satu langkah, dan ada sentuhan ketenangan di matanya yang indah. Dia perlahan menatap lautan sihir, seolah dia sedang mengunci posisi langkah Raja Merah. Kursi ini disebut Bone Demon, dan atas perintah Dewa Kegelapan yang jahat, aku datang ke sini untuk membunuh Yaochi Wonderland. Jika kalian saling mengenal, serahkan kunci rahasianya, dan saya masih bisa memberikan gambaran lengkap tentang Yaochi Wonderland. Susu. Di lautan sihir, monster jahat yang tak terhitung jumlahnya diam-diam merangkak turun, dan setelah beberapa saat, seorang lelaki tua kurus dengan kulit kuning tua, perlahan memegang tanda merah tua, melangkah keluar dari lautan sihir. Energi iblis penghancur yang mengerikan mengguncang formasi kuno Tianshui sepanjang waktu. Guru, wanita kita, melihat energi iblis yang kental dan suram itu meraung bersama, wajah semua orang di aula utama penuh dengan keheranan. Tampaknya di bawah serangan mengerikan dari iblis tulang layu, seluruh arai kuno Tianshui hancur, dan ada bekas kehancuran kapan saja. Yaochi, telapak tangan Raja Surgawi. Namun, pada saat ini, Nyonya Yaochi yang selalu pendiam tiba-tiba mengangkat lengan bajunya dan melihat ke arah langkah Raja Merah di kejauhan. Dengan telapak tangannya, energi misterius dan kompleks yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan kemudian dia mengibaskannya dengan kejam. Menabrak, warna kaca yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangan untuk membentuk telapak tangan raksasa yang membentang di seluruh negeri dongeng Jadepul. Telapak tangan dipenuhi dengan lingkaran cahaya kuno dan suci. Melihat Bunda Maria dari Yaochi masih tidak menyesal, iblis tulang layu mencibir dan mengulurkan jari-jari layu yang penuh dengan tulang layu. Demikian pula, dia menunjuk ke aula utama di bawah, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya, dan itu berubah menjadi naga tulang yang penuh dengan energi mayat yang menyeramkan dalam sekejap.
Tulang naga memiliki tubuh yang besar, bahkan tidak memiliki daging dan darah. Kekuatan mengerikan dari iblis hitam eksklusif yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tulang putih. Segera di dalam mayat, ki mayat iblis yang tak ada habisnya berkumpul, dan momentumnya mengancam. Sisi, naga tulang itu meraung di langit dan mengeluarkan raungan tajam. Kepala orang-orang yang samar-samar terkejut seperti polusi jiwa mereka membuat darah pecah. Tiba-tiba tubuh mereka bergetar, dan mereka langsung menggigit formasi besar tersebut dengan postur menutupi langit dan matahari. Ledakan, naga tulang yang suram dan telapak tangan kuno bersentuhan dengan lembut, dan seluruh formasi kuno Tian Sui benar-benar runtuh dan terbuka, dan gelombang kekuatan penghancur yang menggerakkan jiwa menyebar. Retakan, sesaat setelah serangan itu terjadi, wajah pucat Bunda Yaochi berkedut, dan seteguk darah merah cerah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Dengan berkah mantra sihir hitam, pangkat Raja Merah benar-benar tidak bisa dia tangani. Hahaha, Nyonya Yaochi, kamu kalah. Sebagai harga, seluruh negeri ajaib Yaochi akan dikuburkan bersamamu. Darah menetes, dan ada sedikit sarkasme di sudut mulut Bond Demon, dan kemudian dia dengan ringan mengangkat mantra gelap yang sangat jahat, dan lingkaran riak energi merah tua yang cukup jahat untuk dengan mudah menenggelamkan pikiran mereka, difus, langsung ke jantung. Pergi, penjaga Bunda Maria, jagalah negeri ajaib Yaochi. Bahkan jika bencana akan segera terjadi, tidak ada satupun orang kuat di kelompok negeri ajaib Yaochi ini yang bergeming, dan lapisan cahaya putih muncul dari mereka, mekar seperti kunang-kunang dengan kecemerlangan terakhirnya. Wong Bas, kombinasi guntur dan api, tubuh besar tiba-tiba muncul dari kehampaan, memimpin untuk melangkah maju, membuka telapak tangannya dan melambai sesuka hati, dengan keras menelan energi jahat. Petik 2. Petik 2. Dalam sekejap, wajah iblis tulang layu menjadi pucat saat dia melihat sosok misterius di depannya dengan guntur dan api. Kekuatan kutukan kegelapan adalah kekuatan dewa jahat, bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan berani menelannya tanpa izin. Episode 2432. Uhuk-uhuk, Xiao Yan, yang dilindungi oleh Raja Guntur dan Api, berpura-pura tenang, namun kekuatan di tubuhnya langsung terbalik. Kekuatan jahat yang dilepaskan oleh kutukan kegelapan tadi terlalu kuat. Biarpun dia dilindungi oleh api suci, dia diam-diam menggunakan kubus ajaib untuk melahapnya. Setelah beberapa saat, jejak kekuatan anti guncangan keluar setelah menelannya. Dengan kata lain, ini terlalu parah. Kekuatan yang meluap dari senjata jahat dari pembangkit tenaga listrik peringkat dewa semi jahat masih terlalu enggan. Xiao Yan, setelah fluktuasi energi mereda, seruan keluar pada saat bersamaan. Melihat Xiao Yan, semua orang di Yaochi Wonderland bertanya-tanya, kekuatan orang ini tidak kuat, bagaimana dia bisa menghadapi kekuatan mantra sihir gelap yang bahkan ibu Yaochi pun tidak berdaya. Orang lain yang tercengang adalah milik iblis mayat tulang layu. Sekarang dia perlahan berdiri diam di lautan iblis yang hampa, matanya tertuju pada Xiao Yan. Dengan persepsinya, tidak sulit untuk menemukan beberapa hal yang tidak jelas di tubuh Xiao Yan, jika tidak, fluktuasi luar biasa tadi sudah cukup untuk menyelesaikan sebagian besar yang kuat. Pangkat Raja Merah dari klan jahat ekstrateritorial, peringkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat. Xiao Yan tersenyum ringan, dan membuat penampilan yang sangat tidak terkendali, dan segera berjalan menuju Nyonya Yaochi dan orang lain di belakangnya. Orang ini, aku khawatir dia berpura-pura menjadi misterius. Tuanku, mari kita luncurkan serangan umum. Sampai sekarang, masih belum ada kabar dari Istana Huasen dan Istana Dewa Bulan. Jika kita memimpin dalam menerobos negeri ajaib Yaochi dan mendapatkan kunci rahasia, kita pasti akan mendapatkan keintiman dua dewa jahat. Pada saat itu, kekuatan dalam tubuh kita akan sepenuhnya stabil, dan kekuatan akan tetap pada level ini selamanya. Di lautan sihir di belakangnya, suara-suara jahat yang serakah dan berapi-api muncul. Jelas sekali, aura di tubuh mereka samar-samar beriak. Meski kuat, mereka punya perasaan ingin mencabut bibitnya. Petik 2. Petik 2. Iblis tulang layu tidak berbicara, tetapi menatap Xiao Yan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dong dong dong. 6 api suci dengan warna berbeda perlahan keluar dari tubuh Xiao Yan, yang melekat pada Raja Neraka Api Guntur, dan bercokol sedikit demi sedikit di depan dadanya, membentuk gelombang api suci kuno. Ya, bukan 5, tapi 6. Yang lainnya adalah Yun Yun untuk sementara memberi Xiao Yan. Sekarang Yueru dan yang lainnya diam-diam bersembunyi di kehampaan negeri dongeng Yaochi. Begitu rencana Xiao Yan dilanggar, mereka juga akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Hanya saja kekuatan iblis mayat yang layu ini begitu kejam hingga mencekik. Dengan tambahan kutukan kegelapan, meskipun semua orang bergabung, saya khawatir hal itu akan berada dalam bahaya. Ini adalah adegan Xiao Yan berpura-pura demikian. Dengan kekuatan banyak api suci, bisakah orang ini dipukul mundur? Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Aku sudah lama ingin melihat apa yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah di luar kerajaan. Xiao Yan tersenyum ringan, dan api 6 warna naik perlahan. Kekuatan pemurnian yang menakutkan itu sebenarnya memurnikan aura jahat secara samar-samar, membuat kehampaan berdengung dan bergetar, seolah-olah dengan gelombang acak, dunia akan runtuh dalam sekejap. Kekuatan iblis mayat yang layu mengambang, saya khawatir iblis kegelapan telah mengambil tindakan khusus untuk mencabut bibit dan mendorongnya. Tapi itu juga merupakan tingkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat dengan kutukan kegelapan di tangan. Jika dia bersikeras untuk berperang,
kecuali Xiaoyan menggunakan penguasa eksekusi dewa atau kekuatan iblis, tidak ada peluang untuk menang. Namun, Xiaoyan kurang lebih jelas bahwa ada juga tingkat kekuatan yang berbeda di pangkat Raja Merah, dan sesuatu seperti ini, yang sebanding dengan reinkarnasi manusia tingkat keempat atau kuasi kelima, seharusnya menjadi puncak dari pangkat merah. Pangkat Raja. Adapun lapisan kelima yang sebenarnya, saya khawatir itu adalah apa yang disebut dewa setengah jahat, sejenis dewa jahat. Dewasa, suara-suara jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul, sepertinya mendesak mayat tulang yang layu untuk menyerang. Dengan kekuatan mereka saat ini, hanya masalah waktu sebelum kehancuran negeri dongeng Yaochi. Mengapa kamu membodohi dirimu sendiri di sini? Setelah sekian lama, iblis tulang layu menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi cahaya hitam menatap Xiaoyan. Kamu bisa mencobanya, bahkan jika aku harus melindungi seluruh negeri ajaib Yaochi, membunuhmu seperti menghancurkan seekor semut. Xiaoyan membuka mulutnya dengan malas, matanya sangat malas, seolah dia mengatakan hal yang sangat lemah. Di mata monster jahat yang tak terhitung jumlahnya di lautan setan, provokasi menghina semacam ini seperti orang yang sembrono dan sombong, tetapi ketika jatuh ke telinga mayat yang layu, rasanya berbeda. Meskipun kekuatan Xiaoyan lemah, bagaimana dia bisa menerima serangan mengerikan itu dengan begitu mudah? Dewasa, jangan lewatkan kesempatan ini. Petik 2. Merasakan kata-kata provokatif Xiaoyan, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di lautan iblis meraung, kekuatan jahat menjadi gelisah, dan ada jejak samar menerobos langit. Untuk tutup mulut, mundur. Setelah ragu-ragu sebentar, mayat iblis yang layu itu melambaikan tangannya dengan kejam, tubuhnya perlahan-lahan tenggelam oleh lautan iblis, dan dia sepertinya siap untuk pergi dari sini. Sebagai pemimpin peringkat Raja Merah di antara klan jahat asing, iblis mayat yang layu secara alami mengetahui aspek menakutkan dari Xiaoyan di depannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang jatuh ke tangannya, apakah itu Raja Hitam, Raja Putih atau Raja Merah, sudah mendekati jumlah tangan, ditambah keterampilan bertarung fusi api suci yang sulit dipahami orang ini, ada tak ada kepastian kemenangan, tulang layu mayat tak mau tembak. Kehati-hatian adalah salah satu hal yang bisa diandalkan untuk menjadi puncak pangkat Raja Merah, namun karena kehati-hatian, saya khawatir dia akan kehilangan banyak peluang. Wong Bas. Energinya berdengung, dan seluruh pasukan tiba-tiba menghilang di sini, tetapi sungguh menakjubkan bahwa pada saat ini, di seluruh dunia abadi, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bergerak lebih dekat ke suatu tempat. Lokasi di sana sepertinya adalah pusat dunia peri. Setelah krisis teratasi, banyak orang berkuasa di negeri ajaib Yaochi duduk di tanah dengan ketakutan yang masih ada, dan ada gejolak di benak mereka. Mereka memandang Xiaoyan yang dikelilingi oleh api 6 warna di langit, dan keterkejutan serta rasa hormat yang telah lama hilang terlihat. Jika Xiaoyan tidak muncul tepat waktu untuk memukul mundur pasukan jahat kali ini, saya khawatir seluruh negeri ajaib Yaochi akan berada dalam situasi yang berbahaya. Xiaoyan, terima kasih banyak. Pada saat ini, peri Yaochi dan yang lainnya mau tidak mau berbicara dengan lembut dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Senior, kamu baik-baik saja. Yueru dan Yunyun keluar dari kehampaan, dikelilingi oleh Bunda Yaochi, dan bertanya dengan sabar. Orang tua itu baik-baik saja. Nyonya Yaochi memandang Xiaoyan dengan tatapan kagum. Xiaoyan berdiri dengan tenang di kehampaan, seolah-olah dia sedang berjaga-jaga dari serangan tiba-tiba tentara jahat dari luar alam, dan menanggapi dengan senyuman kepada Bunda Maria dari Yaochi dan yang lainnya, tapi saat ini, lengan dan tubuh Xiaoyan gemetar, dan bahkan tetesan keringat dingin menetes dengan lembut. Iblis mayat tulang yang layu, kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Untungnya, krisis ini kini telah berakhir. Yaochi Wonderland mulai membereskan kekacauan itu sedikit demi sedikit. Adapun inti dari perawan Yaochi, mereka berkumpul, dan Yueru dan Yunyun adalah dua wanita untuk mengusir erosi kekuatan jahat. Pada saat yang sama, setelah 3 hari di seluruh alam abadi, langit dan bumi mulai gelap, dan di puncak langit, jurang seperti iblis yang terkoyak, muncul. Di dalam jurang, monster jahat yang tak terhitung jumlahnya melesat lewat, seolah berkumpul pada saat yang sama, menyapu menuju titik inti di suatu tempat. Melihat situasi di sana, orang-orang di negeri ajaib Yaochi yang awalnya tenang tenggelam dalam hati mereka dan bergumam. Tujuan mereka, kan, pusat dunia peri, mencuri dupa. Episode 2433. Ledakan. Di dalam jurang, ada banyak cahaya ajaib yang mekar sedikit, dan gelombang cahaya dari lampu ajaib akan menghasilkan energi yang sangat jahat di kehampaan ini. Energi itu tampaknya tidak berarti, tetapi bahkan mata Bunda Maria dari Yaochi sedikit menyusut tanpa sadar. Tujuan orang-orang ini, adalah pusat dunia peri. Our Lady of Jadepon duduk bersila di tanah, matanya yang indah terus berkumpul dan menyapu menuju tempat paling suci di inti alam abadi, hatinya bergetar aneh. Pusat dunia abadi, ini adalah tempat paling kuat di seluruh dunia abadi. Meskipun hanya ada sedikit orang di pusat dunia abadi, mereka yang dapat hidup dan berdiri di dalamnya adalah pemimpin sejati di dunia abadi. Kecuali Bunda Maria dari Yaochi, penguasa istana-istana Dewa Bulan, dan Hua Qinger yang meninggalkan pusat dunia abadi untuk menciptakan kekuatan mereka sendiri, pusat dunia abadi dapat dikatakan sebagai puncak keberadaan yang sebenarnya. Adapun bagian atas pintu masuknya, itu karena pandangan mereka, dan juga merupakan persimpangan 3 langit dan bumi selama 3 hari terakhir. Celah surgawi, pintu masuk ke pusat negeri dongeng.
Di sana, itu juga merupakan area di mana Xiao Yan ditolak oleh kekuatan misterius dan menanamkan kutukan kegelapan, di mana 10 peti mati yang menakutkan bercokol. Pada saat ini, celah di langit dan pintu masuk ke pusat dunia peri sebenarnya tertutup oleh jurang maut. Gelombang fluktuasi yang menakutkan perlahan turun dari langit, mengejutkan semua orang yang selamat selama 3 hari terakhir. Orang-orang ini, bahkan 3 kekuatan utama kita tidak dapat mengalahkannya, mengapa mereka menargetkan pusat dunia peri? Apakah mereka gila? Peri Yaochi terkejut, tapi dia mengikuti Bunda Maria dari Yaochi ke tengah negeri dongeng, dan dia tahu betul betapa menakutkannya pusat negeri dongeng itu. Bahkan orang tertinggi dari tingkat reinkarnasi ke-6, melangkah ke dalamnya, saya khawatir tidak akan ada jalan kembali. Karena ini adalah pusat dunia peri, dan merupakan puncak pemerintahan dan pengelolaan wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia peri. Ada juga keberadaan Master Dunia. Tuhan, kekuatannya telah mencapai tingkat gemilang yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Istana Dewa Bunga dan Istana Dewa Bulan telah runtuh. Kedua senior telah meninggal. Melihat pemandangan saat ini, Xiao Yan menghela nafas pelan di kejauhan. Puff. Mendengarkan kata-kata mendalam Xiao Yan, Nyonya Yaochi kelelahan, dan seteguk darah muncrat. Bunda Maria, turut berbela sungkawa. Yueru dan Yunyun berbicara bersama, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan bukanlah fiksi. Ada rasa lega yang mendalam di mata Bunda Maria dari Yaochi, dan butuh waktu lama sebelum dia berbicara. 2 dewa setengah jahat, ditambah barisan menakutkan dari beberapa Raja Merah, sudah cukup untuk menimbulkan ancaman nyata bagi dunia peri. Aku khawatir mereka benar-benar yakin. Untuk pusat dunia peri, ini adalah sebuah bencana. Kutukan kegelapan di tubuh Xiao Yan sepertinya sudah lama hilang seiring dimulainya perang. Saat ini, tubuhnya melayang ke samping beberapa orang, dan wajahnya sama jeleknya. 2 setengah dewa jahat. Mendengarkan pembukaan Xiao Yan, wajah Nyonya Yaochi menambahkan sentuhan keterkejutan dan kerumitan. Keabadian 2 pembangkit tenaga listrik dalam 3 hari terakhir telah melemahkan kekuatan pusat dunia peri, dan sekarang kekuatan klan jahat ekstrateritorial ini semakin keterlaluan, membuat Nyonya Yaochi khawatir. Senior, apakah ada masalah? Yun Yun sangat bijaksana, dan tentu saja, melalui tindakan kecil ini, dia merasakan beberapa kekhawatiran Nyonya Yaochi. Dalam Perang Dunia Kedua di masa lalu, ada banyak kekuatan jahat ekstrateritorial yang lahir darinya. Mungkin seiring berjalannya waktu, ada juga banyak orang berbakat yang lahir di wilayah ekstrateritorial. Lagi pula, dalam pertempuran itu, tidak ada pembangkit tenaga listrik setingkat dewa setengah jahat. Ibu Peri Yaochi menggelengkan kepalanya, tapi kebenciannya terhadap ras jahat di luar wilayah masih kuat. Berani bertanya kepada para senior, berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat puncak yang ada di luar dunia. Sepertinya dia menyadari sesuatu, tanya Xiao Yan. Selama Perang Dunia Kedua, ras jahat ekstrateritorial muncul dan pembangkit tenaga listrik yang dikenal dunia. Sebanyak 7 dewa jahat, 19 Raja Merah, Raja Hitam, dan Raja Putih tidak terhitung jumlahnya, dan totalnya ada sekitar 100. Selain itu, ada juga pemimpin asing. Bunda Maria dari Yaochi mencoba mengingat kembali. 7 dewa jahat, pemimpin di luar dunia. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Kekuatan pemimpin di luar dunia telah mencapai puncak dunia ini, seolah-olah dia takut akan sesuatu di dunia 1000 besar, dan akhirnya diusir secara paksa dari dunia 1000 besar oleh sekelompok orang kuat termasuk yang suci. Raja, dan Perang Dunia Kedua hanya dimenangkan dengan tipis. Saya khawatir tidak ada yang pernah melihat wajah dan kekuatan sebenarnya dari pemimpin di luar dunia kecuali kelompok pusat kekuatan puncak Raja Suci. Adapun 7 dewa jahat, mereka juga merupakan eksistensi yang terkenal. Meskipun beberapa dari mereka terluka parah dan melarikan diri kembali ke dunia luar, beberapa tertindas di dunia 1000 besar, tetapi setelah bertahun-tahun hidup yang tak terhitung jumlahnya, aku takut waktunya untuk comeback sudah sangat dekat. Ada banyak orang jenius di dunia, jadi mengapa tidak dunia di luar wilayah? Saya tidak tahu bagaimana kekuatan mereka yang sebenarnya akan tumbuh kali ini. Nyonya Yaochi bergumam, dengan segala kekhawatiran dalam suaranya. Saat tentara datang, mereka akan memblokir air dan menutupinya dengan tanah. Para lansia dapat yakin. Mendengar kata-kata berat seperti itu, Xiao Yan mengambil langkah maju, tidak diragukan lagi menunjukkan kepercayaan diri dan kebenarannya. Kalian berempat, pergilah ke pusat dunia abadi dulu. Dengan 3 kunci rahasia dan banyak warisan, serta keberadaan kekuatan api suci, itu seharusnya bisa memainkan beberapa peran. 3 hari terakhir sekarang dalam keadaan panik, dan saya perlu mengintegrasikan kembali kekuatan-kekuatan ini, dan bergabung dengan kami dalam mengusir dunia luar. Dalam pertempuran di negeri dongeng ini, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri untuk melindungi tanah air kita. Dengan kata-kata inspiratif dari Xiao Yan, Nyonya Yaochi berkata dengan benar. Pergi. Semua orang mengangguk, dan sekarang rencananya hanya dapat dibagi. Semoga kita bisa selamat dari musibah kali ini. King Er, kamu sudah lama meramalkan bahwa dunia abadi akan hancur total dalam bencana tertentu. Saya harap kali ini, biarkan orang-orang kuat di pusat dunia abadi melindungi dunia ini. Bagaimanapun juga, itu juga alam yang kita semua rawat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya apa.
Suara itu terdengar, tak terhitung banyaknya orang negeri dongeng Yaoci yang masih hidup, di bawah penugasan Bunda Yaoci, membawa serangkaian perintah, dan bergegas menuju kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dalam 3 hari terakhir. Tujuannya secara alami adalah untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan ini dan bersaing dengan ras jahat asing yang menyerang dunia abadi. Jumlah suku jahat asing sangat besar, jika Anda tidak mengumpulkan kekuatan seluruh negeri dongeng, saya khawatir ia tidak akan mampu bersaing dengannya. Wong Bas, Xiao Yan dan mereka berempat diberkati dengan fluktuasi yang sangat tidak jelas. Mengikuti bimbingan Nyonya Yaoci, mereka diam-diam melintasi dunia ini, menghindari intersepsi jurang maut dan rintangan monster-monster itu, dan mengalir ke celah-celah di langit, menuju pusat negeri dongeng. Gulu, pintu masuknya telah diatur dengan formasi jahat. Jika kita masuk dengan gegabah, itu pasti akan menarik perhatian pusat kekuatan ras jahat ekstrateritorial. Hampir semua monster jahat yang bercokol di dunia abadi sedang menuju ke pusat dunia abadi. Begitu kita ditemukan, menghadapi sejumlah monster ekstrateritorial ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Baru saja tiba di pintu masuk dan melihat mulut tipis menuju ke pusat dunia peri, suara Xiao Yan sangat serius. Episode 2434. Mereka berempat bersembunyi bersama di awan iblis jurang maut. Melihat mulut cahaya redup itu sebenarnya ditutupi dengan 10 peti mati yang suram, mereka menjadi gugup pada saat yang bersamaan. 10 peti mati ini membentuk bendera komando berwarna darah yang sangat jahat, yang berdiri tepat di seberang celah langit, di tengah negeri dongeng. Tak terlihat, ada lingkaran riak berwarna darah yang membuat orang heboh. Dalam pertahanan yang begitu ketat, jika ingin memasukinya, saya khawatir itu bukanlah tugas yang mudah. Saya punya cara. Peri Yaoci Yao Lingdai mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Sebagai satu-satunya murid yang mengikuti Bunda Maria Yaoci ke pusat dunia abadi dalam 3 hari terakhir, Peri Yaoci mengangkat telapak tangannya perlahan, dan ternyata telapak tangannya terus menyatu di bawah tatapan semua orang. Dalam sekejap mata, sebuah cetakan tangan yang sangat misterius terbentuk. Sidik jari baru saja muncul, kekuatan yang sangat melonjak, seperti kekuatan misterius yang berasal dari Danau Giok Tianqi, menutupi keempat tubuh, dan kemudian perlahan berjalan menuju pintu masuk. Kekuatan ini, ketiga Xiao Yan saling memandang, karena mereka jelas merasakan kekuatan yang menutupi mereka, itu tidak sederhana. Inilah kekuatan misterius Danau Giok Tianqi. Pergi. Yao Ling diam-diam membawa mereka berempat dan menyapu mereka bersama-sama. Aneh, kenapa masih ada nafas aneh yang tersisa, ilusi. Izinkan saya untuk waspada. Sekarang adalah waktu kritis bagi 2 orang dewasa untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di pusat negeri dongeng. Ingatlah untuk tidak membiarkan pembangkit tenaga listrik masuk ke pusat negeri dongeng. Setelah pusat negeri dongeng hancur, negeri dongeng hanya bisa merangkak di bawah kaki kita, dan semua makhluk di dunia ini akan menjadi makanan di mulut kita. Di dalam jurang, serangkaian suara seram dan seram terdengar tanpa henti, yang menyesakkan. Jelas sekali, ada terlalu banyak monster jahat yang berkumpul di sini saat ini. Wong Bas. Dengan bantuan Yao Ling, mereka berempat dengan mudah menuangkan cahaya ke dalam mulut, hanya untuk merasakan bahwa mereka tiba-tiba tiba di negeri dongeng yang sangat redup setelah pengalaman terang dan gelap. Golum, inikah yang disebut pusat dunia peri? Xiao Yan mengangkat kepalanya, tapi tidak melihat apapun. Dalam kehampaan yang redup, ada sedikit angin suram, dan di pandangan mereka, hanya ada gerbang perak raksasa yang membentang di seluruh dunia, menghalangi mereka di depan semua orang. Kecuali garis dasar kusen pintu raksasa itu hampir transparan, tetapi kekuatan perubahan kuno yang terkandung di dalamnya membuat keempatnya terlihat sangat bermartabat. Di tepi gerbang raksasa, bekas api hitam yang tak bisa dijelaskan terus berkobar. Api hitam jahat itu sama dengan api di Ming Feng sebelumnya. Hanya saja api di sini, baik kekuatan maupun intensitasnya, jauh lebih tirani dibandingkan api di Ming Feng. Ayo datang. Tepat ketika Xiao Yan dan Yao Ling hendak bergerak, Yue Ru dan Yun Yun tersenyum manis. Kekuatanmu. Meskipun saya tahu sebelumnya bahwa kedua penguasa istana mengorbankan semua basis budidaya mereka untuk mereka, tetapi melihat semburan kecemerlangan muncul dari mereka berdua, Yao Ling tidak bisa menahan rasa iri. Ini adalah reinkarnasi rangkap 3, dan kekuatan mereka masih terus berkembang seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka tidak berpengalaman dan efektivitas tempur mereka cukup lemah, tetapi mereka mengendalikan kekuatan yang begitu besar, saya khawatir semuanya akan hancur. Baiklah, tolong. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung duduk bersila, mencoba yang terbaik untuk mengatur kekuatan di tubuhnya. Di depannya hanya ada gerbang surga, yang digunakan untuk mencegat pintu masuk ke negeri dongeng dan pusat pemisah pusat negeri dongeng. Begitu mereka memecahkan gerbang surga, mereka menghadap pusat dunia peri. Rencana terburuknya, saya khawatir itu adalah pasukan suku jahat asing yang dipimpin oleh 2 pembangkit tenaga listrik dewa semi jahat. Gerbang menuju surga telah dibalik. Saya khawatir ini adalah ujian pertama kita untuk memasuki pusat negeri dongeng. Gerbang menuju surga itu misterius. Itu adalah salah satu artefak negeri dongeng kita, peringkat ke-8. Gerbang ini khusus digunakan untuk membuat masalah dan menghalangi kemajuan musuh. Jika tersesat, mudah untuk tinggal di sini selamanya. Meskipun kekuatan Yao Ling tidak kuat, kognisi seluruh dunia abadi tidak ada bandingannya di antara keempatnya. Ya, Yun Yun dan Yue Ruyu mengangkat tangan mereka, dan tubuh halus mereka melompat, mengalir sepenuhnya ke gerbang surga.
Meskipun gerbang surga kuno dan kuat, di depan mereka berdua, saya khawatir gerbang itu akan gagal total dalam waktu dekat, membuka pusat dunia peri yang sebenarnya untuk mereka berempat. Xiao Yan. Kedua wanita itu menghilang, melihat Xiao Yan yang dengan tenang mengatur nafasnya, Yao Ling mengertakkan gigi peraknya dan berjalan ke sisi Xiao Yan dengan ekspresi yang sangat serius. Tampaknya ragu-ragu tentang sesuatu. Ada apa? Xiao Yan berkata dengan suara rendah, sepertinya orang ini ingin mengatakan sesuatu. Kamu harus mendengarkan baik-baik semua yang aku katakan selanjutnya. Menghembuskan napas berat, Yao Ling menepuk dadanya, seolah dia telah membuat keputusan penting. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tidak menjawab, tapi menyipitkan matanya. Kamu membawa banyak jenis api suci, bukan? Ya. Apakah kamu, keturunan klan Xiao? Ya. 2 percakapan singkat, tapi Yao Ling baru saja selesai bertanya, wajahnya menjadi pucat, seolah dia mendengar sesuatu yang membuatnya takut. Xiao Yan, tahukah kamu mengapa pusat dunia abadi dikabarkan menjadi pusat dunia celestial oleh banyak orang berkuasa di dunia 1000 besar? Yao Ling tidak memiliki tuan, dan memandang Xiao Yan dengan sedikit gelisah. Ini ada hubungannya dengan gerbang surga ini. Pertahanan gerbang surga sangatlah misterius. Bahkan jika saya melakukannya sendiri, saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk memecahkannya. Saya pikir ini ada hubungannya dengan ini. Xiao Yan mengatur napasnya dan berdiri. Tidak, Anda salah. Itu tidak ada hubungannya dengan gerbang surga. Ini ada hubungannya dengan penguasa surga. Ketika Yao Ling menyebut apa yang disebut penguasa surga, seluruh tubuhnya tiba-tiba mundur selangkah, jelas penuh ketakutan dan ketakutan yang mendalam. Tuhan, ada sedikit darah di mata Xiao Yan, dan dia berkata dengan tenang. Kekuatan Kaisar Surga terlalu menakutkan, dan dia memiliki banyak gelar, penguasa surga, penguasa keabadian. Yang paling penting, dia sepertinya punya dendam terhadap keluarga Xiao. Retakan, kata-kata Yao Ling, seperti sambaran petir, menghantam hati Xiao Yan dengan kejam. Aku tidak tahu apakah ada kesalahpahaman di antara kalian, tetapi meskipun Kaisar Langit terus menyuruh kita untuk berhati-hati terhadap pusat dunia manusia, dia diam-diam telah melangkah ke pusat dunia manusia lebih dari sekali. Hubungan mereka masih menjadi misteri. Setelah Yao Ling selesai berbicara, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengusap keningnya. Pemandangan di depannya tampak membingungkan. Menurut Bunda Maria dari Yao Qi dan dirinya sendiri, sebagai penguasa alam abadi, Kaisar Surgawi lebih ambisius daripada wilayah ini, jadi dia mengubahnya menjadi pusat alam surgawi, mengaku sebagai penguasa alam surgawi. Kaisar Surgawi diam-diam menyembunyikan semua pembangkit tenaga listrik di pusat dunia peri, melangkah ke pusat dunia manusia sendirian, dan pada saat itu, tampaknya bertepatan dengan masa kekacauan di benua Kaisar Dou Sifang, pendahulu dari domain api tak berujung yang dikendalikan oleh Xiao Yan. Saya khawatir pada saat itu dan kemudian, beberapa keputusan yang dibuat oleh pusat dunia manusia, tidak jelas apakah hak tersebut dilaksanakan oleh Kaisar atau orang lain. Karena Bunda Maria dari Yao Qi mengetahui setelah penyelidikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya bahwa selama waktu itu, penguasa dunia-dunia manusia sepertinya menghilang untuk jangka waktu tertentu, dan selama waktu itu, Kaisar Surga mengambil tempatnya di tengah-tengah dunia manusia, dunia. Ini semua diam-diam diketahui oleh Bunda Yao Qi dengan sangat baik, dan dia mungkin satu-satunya yang mengetahui seluruh dunia abadi. Hanya saja sekarang, bahkan orang-orang di pusat dunia peri, tidak mengetahui pikiran Kaisar yang sebenarnya. Apa hubungannya dengan penguasa alam dunia manusia? Apa ambisinya? Keluhan apa yang Anda miliki terhadap keluarga Xiao? Tampaknya semuanya menjadi membingungkan. Episode 2435. Ledakan. Suara pecahan balok kristal terdengar dari kehampaan di depannya, dan gerbang surga yang tampaknya stabil di depannya tiba-tiba hancur sedikit saat ini. Artefak semacam ini secara alami tidak akan mudah pecah, dan kemunculannya sekarang hanyalah tanda bahwa kedua wanita tersebut telah bersama-sama memecahkan gerbang menuju surga. Gerbang menuju surga telah rusak. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tampak sedikit bingung. Masuk ke pusat dunia abadi nanti, ingatlah untuk menjaga jarak dari Kaisar Langit, dan jangan mengungkapkan identitasmu sebagai keturunan klan Xiao. Sudahlah, ini adalah alat sutra es tipis, alat penyamaran yang abadi. Anda dapat bergegas dan menyelamatkan beberapa masalah yang tidak perlu. Setelah berpikir sejenak, Yao Ling menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan mengeluarkan syal sutra dingin seperti kerudung dari lengannya. Ya, melihat Yao Lingi bertanya, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menurut. Namun, setelah menggunakan senjata peri ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba memiliki kekuatan misterius, dan masker wajah yang agak sederhana muncul, yang sepenuhnya menyatu dengan wajahnya. Benda ini, bahkan kita tidak dapat menemukannya. Yunyun dan Yueru memandang Xiao Yan yang berada di bawah Qiao Zuang, dan penampilan keseluruhan orang telah mengalami perubahan yang mengejutkan, bahkan mereka tidak dapat merasakan kehalusannya. Saya khawatir selama Xiao Yan tidak secara aktif melepaskan nafas klan Xiao atau membuka tabir, orang biasa tidak akan dapat menemukan identitas asli Xiao Yan. Ayo pergi, gerbang surga sangatlah misterius. Meski telah terkikis oleh kekuatan jahat, itu bukan masalah besar. Bersama-sama, kita berdua hanya merobek satu bagian. Setelah mengatasi kekhawatirannya, Yun tersenyum manis. Pergi, seseorang datang. Tepat setelah semua ini selesai, kehampaan tiba-tiba berubah, dan potongan awan iblis hitam datang dari udara, dan aura jahat yang menyertainya membuat kulit Xiao Yan sangat jelek. Puff,
Mereka berempat melompat, melangkah ke gerbang surga, dan sepenuhnya mengalir ke pusat dunia peri. Dengan lenyapnya Xiao Yan dan yang lainnya, aura jahat itu pada akhirnya tidak masuk ke tempat ini. Tampaknya tujuan dan misi mereka adalah untuk melindungi jurang di luar. Setelah pengalaman aneh, pusat dunia peri diam-diam muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Apakah ini yang disebut pusat negeri dongeng? Sangat cemerlang, sakral, dan menyegarkan, ini hanyalah tempat suci untuk berkultivasi yang diimpikan oleh banyak orang. Baru saja dituangkan ke dalamnya melalui gerbang surga, dan sampai ke pusat negeri dongeng, aliran energi surga dan bumi yang menyegarkan perlahan meluap dari kehampaan dan diam-diam menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, kenyamanan yang tak terlukiskan muncul di seluruh tubuh. Bahkan kekuatan reinkarnasi, yang selama ini tidak bergerak, telah meningkat pesat karena hal ini. Energi langit dan bumi di pusat negeri dongeng ini terlalu kaya. Melihat sekeliling, apa yang disebut pusat negeri dongeng tidak memiliki gunung atau sungai sama sekali, tetapi hanya berdiri di depannya seperti jalan yang tidak pernah berakhir. Di sini, meskipun terdapat energi langit dan bumi yang kaya dan melimpah, semua persepsi jiwa Xiao Yan dan lainnya tampaknya dibatasi oleh aturan tertentu dan tidak dapat berguna sama sekali. Kekuatan jiwa abadi setengah langkah terbatas. Kekosongan di tengah alam abadi, saya khawatir memang ada misteri lain. Ini adalah pusat dunia peri. Muncul di depan kita adalah lampu kaca, yang bentuknya seperti lorong silinder, tapi ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Ada total 16 kuil di jalan kaca berlapis kaca, yang merupakan habitat dari 16 kekuatan besar di pusat dunia peri. Setiap kuil terlihat sederhana, tetapi mengandung rahasia tersembunyi. Karena mereka yang dapat tinggal di sini setidaknya memiliki kekuatan tingkat keempat, setiap kuil adalah dunia kecil yang dibangun oleh kekuatan digital. Yao Ling membuka mulutnya dengan lembut, dan ketika dia memperkenalkan Liu Lidiandao dan 16 kuil, dia merasa bangga pada mulutnya. 16 kuil, 16 dunia kecil, ini semua adalah yang terkuat dan terbesar di dunia abadi, dan ini adalah warisan nyata dari dunia abadi. 16 kekuatan besar, kekuatan mereka setidaknya di atas peringkat reinkarnasi lapisan keempat, bahkan jika barisan seperti itu ditempatkan dimanapun di dunia 1000 besar, saya khawatir itu cukup untuk berjalan ke samping. 16 orang kuat di atas peringkat reinkarnasi lapisan keempat, bahkan jika Anda mengecualikan 4 termasuk Nyonya Yaochi, masih ada 12. Barisan seperti itu, tidak mungkin bagi dua dewa setengah jahat untuk menghadapinya. Apa yang mereka pikirkan? Melihat dunia yang mengejutkan di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Serangan agresif klan jahat ekstrateritorial ke pusat alam abadi pasti bukan tanpa persiapan. Tapi dilihat dari informasi yang saat ini mereka kendalikan, serangan klan jahat ekstrateritorial kali ini jelas seperti hukuman mati. Wakil penguasa dunia dari pusat dunia peri, yang dikenal sebagai dewa perang di dunia peri, Raja Sura, kekuatannya sampai batas tertentu, bahkan melampaui Kaisar Surga. Namun, sejak berakhirnya perang antara langit dan bumi, dia secara spontan menjaga tepi celah di dunia abadi kita dan mencegat ras jahat di luar wilayah tersebut. Selain itu, seharusnya ada 11 kekuatan besar di pusat dunia abadi saat ini. Yao Ling melihat ke dunia lorong di depannya dan mengeluarkan suara. Meskipun dia hanya tahu sedikit tentang lampu kaca ini, tapi dia hanya menceritakan banyak informasi yang dia tahu. Hati-hati, kedua dewa setengah jahat itu sudah lama berada di sini, aku khawatir tempat ini sudah dalam bahaya. Xiao Yan terlihat waspada, tapi tanpa kekuatan jiwanya, dia pasti mematahkan salah satu lengan Xiao Yan. Ayo pergi. Begitu kata-kata itu keluar, mereka berempat pergi bersama menghadap ke 16 kuil di depan mereka. Ke-16 kuil tampaknya berjauhan satu sama lain, tetapi mereka terhubung erat secara rahasia, dan karena batasan aturan kekosongan ini, mereka tidak dapat langsung memasuki kuil tempat Kaisar berada, dan hanya dapat mendekatinya satu persatu, dengan satu. Kuil ke-16, kediaman Guru Abadi Lingdi. Retak kaca. Wuhuho, sebelum melangkah ke kuil ini, hanya dengan melihat plakat megahnya, aura kekaguman melanda hati saya. Guru Abadi Kupu-Kupu Roh menjinakkan kupu-kupu roh. Dia secara khusus bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua jenis informasi dari pusat dunia abadi. Dia adalah kakak perempuan yang sangat lembut dan cantik. Ayo pergi dan lihat dulu. Ingatan Yao Ling tercurah, sudut mulutnya tersenyum, dan dia melangkah ke dalamnya bersama beberapa orang pada saat yang bersamaan. Wuhuhu, aku baru saja melangkah ke kediaman Guru Abadi Lingdi, dan tubuhku berputar untuk beberapa saat, dan sebuah dunia kecil muncul di depan mataku. Di puncak pegunungan yang menjulang tinggi terdapat halaman hutan dengan dahan yang rimbun. Pada saat ini, kupu-kupu roh yang sekarat muncul di hadapan Xiao Yan dan keempatnya. Sayap kupu-kupu roh itu bahkan ada di tubuhnya, dan api hitam menutupi tubuh mereka dengan bekas luka terbakar, sungguh mengerikan. Sepertinya situasi di pusat dunia peri jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Sedikit rasa kasihan tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan, dan kemudian ekspresi mereka berempat menjadi serius bersama. Dia memandangi satu-satunya rumah kayu di tengah halaman hutan. Di sana, masih ada cahaya biru redup. Dan Yao Ling ingat dengan jelas bahwa lingkaran cahaya biru secara alami adalah asal mula dari Master Abadi Kupu-Kupu Roh, sentuhan kegelisahan masih melekat di hatinya, dan bahkan mulut Yao Ling bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang berdoa sesuatu. Episode 2436. Anda tetap di tempat Anda berada. Petik 2.
Aku akan memeriksanya. Sambil menahan napas, melihat kehampaan di dunia kecil ini, Xiao Yan memimpin dan berjalan menuju rumah kayu di hutan sedikit demi sedikit. Kekuatan jiwa kehilangan pengaruhnya, dan bahaya di sini hanya dapat dinilai dengan mengandalkan intuisi dan prediksi bahaya dalam pertempuran jangka panjang. Bisa dikatakan pusat dunia peri saat ini penuh dengan krisis, satu langkah salah, satu langkah salah. Xiao Yan percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menggunakan kekuatan iblis dan penguasa para dewa, dia tidak akan mampu menghadapi dua pembangkit tenaga dewa setengah jahat pada saat yang sama, apalagi menyebutkan bahwa ada eksistensi lain yang serupa dengan pangkat Raja Merah. Xiao Yan, Yun Yun menatap pria yang bergerak hati-hati di depannya, bibir merahnya mengerucut, dan kekhawatirannya sangat jelas terlihat. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini, saya khawatir gadis ini akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Bagaimanapun, status dan bobot Xiao Yan saat ini di hati Yun Yun mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Mencicit, dengan lembut mendorong pintu dan masuk, tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Xiao Yan mengerutkan kening, matanya menyapu secara acak ke dalam rumah kayu yang agak bobrok ini, tapi akhirnya berhenti di sebuah kapal biru. Pada kapal Qian, perisai energi khusus diterapkan, yang jelas merupakan benda khusus yang digunakan untuk memelihara makhluk tertentu. Pada saat ini, bagian dalam wadah itu penuh dengan kepompong dan kepompong spiritual besar dan kecil, namun tidak ada nafas kehidupan di dalamnya. Sebaliknya, ada jejak kejahatan merah yang tertinggal di sana, yang secara samar-samar mengungkapkan rasa tidak nyaman yang kuat. Fluktuasi semacam ini memang merupakan kekuatan ras jahat dari luar wilayah. Dan hanya dari kekuatan jahat yang begitu kuat, saya khawatir bukan dua dewa setengah jahat yang menembak. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, kekuatan jahat yang dia keluarkan dari telapak tangannya menghilang seketika, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Setelah berurusan dengan ras jahat di luar wilayah berkali-kali, wajar jika kita dapat mendeteksi kekuatan samar penembak dari kekuatan jahat ini. Bahkan pangkat Raja Merah pun sangat kuat. Pada saat ini, Yueru tiba-tiba berjalan keluar dari belakang Xiao Yan, melihat peralatan dan kehancuran yang mengerikan di ruangan itu, dia segera berkata dengan suara yang dalam. Guru abadi kupu-kupu roh senior, saya khawatir sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Setelah berhenti sejenak, mata Yun Yun memancarkan cahaya redup, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit saat dia mencari di rumah kayu itu. Menurutku senior ini tidak mengalami kecelakaan apapun. Alasan mengapa dua dewa setengah jahat tiba-tiba memanggil orang mungkin karena mereka takut pada Kaisar Surgawi atau sesuatu di pusat alam abadi. Atau mungkin mereka punya rencana yang lebih mengerikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tidak setuju dengan pernyataan Yun Yun. Hanya menyerang pusat alam abadi dari mereka tidak membunuh semua orang. Sebaliknya, itu hanya membunuh kekuatan pembangkit tenaga listrik top seperti Istana Dewa Bulan. Xiao Yan merasa ada yang tidak beres. Kali ini, serangan ras jahat dari luar wilayah terlalu mendadak, sekuat Dakiamong. Pasukan puncak yang menjaga celah pesawat di pusat dunia manusia tidak mengirimkan kabar apapun. Ini pasti hanya praktik pribadi dari dua dewa setengah jahat. Jika tidak, jika perang antara langit dan bumi dimulai, dengan banyaknya populasi ras jahat di luar wilayah tersebut, tidak ada saluran lain bagi mereka untuk masuk ke dunia seribu besar kecuali melalui celah di pesawat. Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka membawa sebagian dari pasukan suku jahat asing yang begitu besar ke negeri dongeng, Xiao Yan merasa bahwa pendekatan mereka lebih seperti memenjarakan mereka. Menekan perbudakan membuat mereka tidak bisa melawan dan melarikan diri, dan hanya bisa tinggal di negeri dongeng seperti tahanan, sehingga menyerang pusat negeri dongeng. Perasaan itu lebih seperti membesarkan mereka di penangkaran. Begitu penguasa digulingkan, saya khawatir mereka juga akan sepenuhnya menjadi budak darah di bawah mulut mereka, makanan darah. Jika pusat dunia abadi hancur total di bawah komando mereka, saya khawatir seluruh surga akan lenyap karena ini. Saat itu, selagi Xiao Yan berpikir, Yueru menghela nafas, meskipun ini adalah hasil terburuk. Saya khawatir masih terlalu dini untuk memikirkan hal semacam ini sekarang. Ayo pergi ke kuil berikutnya dulu. Ikuti aku. Yao Ling juga terlihat cemas, melambaikan tangannya dan memimpin mereka bertiga keluar dari sini bersama-sama. Beberapa menit kemudian, kuil ke-15, kuil abadi binatang guntur. Yang mulia abadi binatang guntur, kekuatan puncak dari reinkarnasi 4 kali lipat. Membuka pintu masuk utama kuil, mengikuti plakat dan pedoman, dan diam-diam mengalir ke dalamnya. Dunia kecil ini dikelilingi oleh awan dan kabut. Puluhan puncak gunung yang menjulang tinggi bertemu di awan dan kabut. Bahkan di atas puncak gunung, terdapat sambaran petir perak yang sangat ganas. Di bawah guntur perak ini, banyak kekuatan jahat dan orang-orang dengan niat buruk hanya bisa menurutinya dengan tenang. Di inti dari 10 puncak gunung, terdapat puncak petir terjal yang terlihat seperti bahaya alam. Di Leifeng, guntur menderu tanpa henti, dan gelombang mengerikan memenuhi seluruh dunia dengan energi kekerasan yang memekakkan telinga. Pergi. Mereka berempat saling memandang, bersama-sama melawan guntur perak tirani, dan berjalan pergi ke Leifeng, tempat yang mulia abadi binatang guntur bercokol. Meskipun petir ini sangat menakutkan dan menimbulkan banyak rintangan bagi Xiao Yan dan yang lainnya, 5 menit kemudian, mereka berempat melangkah ke Leifeng. Di puncak Leifeng, ada sebuah alun-alun besar. Altar melingkar di alun-alun menonjol. Berdiri di dalamnya, Anda dapat dengan jelas merasakan berkumpulnya guntur yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya.
Ini jelas merupakan tempat di mana Yang Mulia Abadi Binatang Guntur biasanya berkultivasi dan tinggal. Bahkan Xiao Yan hari ini, di bawah tekanan guntur tingkat ini, merasakan sensasi kesemutan di lengannya. Setelah sisanya, keempatnya mulai bubar, dengan hati-hati mencari sosok Yang Mulia Abadi Binatang Guntur. Saat ini, mereka tidak mengetahui situasi di depan, sehingga tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Tidak ada jejak Yang Mulia Abadi Binatang Guntur yang ditemukan. Beberapa menit kemudian, Yao Ling mendatangi Xiao Yan dengan wajah muram. Pembangkit tenaga listrik di pusat dunia abadi ini bersifat tirani dan mendominasi. Bahkan kekuatan tingkat reinkarnasi 4 lapis biasa sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis. Mengapa sekarang mereka menghilang satu demi satu? Lihat, apa ini? Beberapa orang bingung, tetapi Yun Yun menemukan sebuah gua yang sangat tersembunyi di tebing di bawah Lei Feng. Ada larangan petir di tepi gua. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Kamu mundur sedikit. Xiao Yan menyipitkan matanya, dari jejak samar di sini, tidak sulit untuk menemukannya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dalam keadaan panik. Lagi pula, masih ada jejak kaki yang sangat dangkal di alun-alun, yang sangat mudah dibedakan. Rai datang. Xiao Yan meraung, api di sekujur tubuhnya memasuki tubuhnya, dan jejak guntur abu-abu meledak. Dengan munculnya guntur abu-abu ini, entah itu Lei Feng atau guntur perak yang bersenandung di pegunungan sekitarnya, suasana menjadi sangat sunyi. Mereka sepertinya takut dengan guntur kelabu ini, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Ini, atribut guntur. Melihat kekuatan guntur di tubuh Xiao Yan, dan ketakutan akan guntur perak di sekitarnya, ketiga wanita itu berbicara pada saat yang bersamaan. Meskipun tidak sedikit orang kuat di dunia yang mahir dalam kedua atribut tersebut, namun mirip dengan Xiao Yan yang memiliki api suci, dan juga dapat memiliki kekuatan petir yang lebih kuat daripada binatang petir yang mulia abadi. Ini adalah keberadaan malam Arab. Sekadar mencari sumber petir, atau mencari api suci, butuh waktu yang sangat lama, apalagi kedua kelebihan itu kini digabungkan dalam satu orang. Sentuhan rasa iri membanjiri hatiku tanpa disadari. Namun, setelah beberapa saat, Yun Yun dan Yueru sedikit menyentuh warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan besar mereka, dan mereka juga tertawa lega. Tentu saja, Xiao Yan tidak tahu apa yang dipikirkan ketiga gadis itu, jadi dia dengan sepenuh hati memotivasi kekuatan guntur untuk menyerang dan mematahkan larangan guntur di depannya. Tidak, jangan bunuh aku. Pada saat penghalang petir hancur, suara ketakutan terdengar gemetar dari dalam gua. Beberapa orang melaporkan bahwa daftar artefak terlalu singkat, jadi saya akan merilisnya setelah saya memperbaikinya secara detail. Episode 2437. Ada makhluk hidup, pergi. Mendengarkan suara gemetar ini, mereka berempat meledak dalam ekstasi dan bergegas ke dalam gua dalam sekejap. Di dalam gua, ada guntur perak yang membuka jalan, dan hembusan guntur yang membuat kulit kepala mati rasa terus meledak. Ini adalah binatang petir yang dijinakkan oleh Yang Mulia Binatang Guntur. Saat mereka berempat mengikuti suara tersebut hingga ke kedalaman gua, ekspresi jelek muncul di wajah cantik Yao Ling. Binatang petir di depannya berukuran sekitar beberapa puluh kaki. Bentuk keseluruhannya seperti singa petir, tapi tidak sama. Sisik perak yang awalnya megah, tetapi saat ini, sebagian besar menghilang secara aneh, dan daging serta darah berwarna merah cerah dan busuk muncul di hadapan semua orang. Darahnya menetes, dan seluruh binatang guntur tergeletak di tanah dengan lemah, dengan mata ketakutan, seolah-olah dia telah mengalami sesuatu. Binatang guntur yang mulia abadi binatang guntur senior, keduanya tidak dapat dipisahkan sepanjang hari. Dengan kerjasama keduanya, bahkan beberapa peringkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat yang kuat tidak dapat menahan. Saat ini, Yao Ling juga menyadari keseriusan masalah ini. Yao Ling, mendengar suara manis ini melonjak, tubuh binatang guntur tiba-tiba bergetar, dan mata binatang itu tiba-tiba terbuka. Mata binatang itu baru saja terbuka, memperlihatkan sedikit rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi hanya menatap keempat orang di depannya, ketakutan di matanya akhirnya mereda. Senior, apa yang terjadi? Yueru dan Xiao Yan saling berpandangan, dan segera angkat bicara. Tampaknya semua mata yang ragu hanya bisa tertuju pada Thunder Beast saat ini. Itu adalah sebuah bencana. Pusat negeri dongeng diserang oleh dua orang kuat yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka datang dari kuil ke-16. Itu adalah pembantaian, naksir. Ini benar-benar neraka. Bahkan saat aku memikirkannya sekarang, jantungku berdebar-debar memenuhi lubuk hatiku. Terlalu kuat. Dua orang yang masuk ke pusat dunia peri terlalu kuat. Hanya satu dari mereka yang bergerak, dan dalam 3 gerakan, Lord Xianzun dikalahkan. Seluruh pertempuran sama sekali tidak berguna. Binatang guntur itu meratap, dan suaranya sangat menyedihkan. 3 gerakan, bisakah kamu mengalahkan Yang Mulia Abadi Binatang Guntur? Mendengarkan deskripsi binatang guntur, hati keempat orang itu tenggelam, dan petir tiba-tiba menghantam dengan kejam. Jika dewa jahat yang asli turun, Xiao Yan secara alami percaya untuk mengalahkan Yang Mulia Abadi Binatang Guntur dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan tingkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat. Tapi hanya dewa setengah jahat yang memiliki kekuatan mengerikan. Apakah kekuatan yang dimiliki para demigod tidak dapat mereka atasi, atau apakah kekuatan para demigod benar-benar mencapai tingkat yang mencekik? Dengan 2 tebakan, Xiao Yan lebih memilih mempercayai tebakan pertama. Senior,
Ketika mereka menyerang kuil ini, apakah ada sandera di tangan mereka? Xiao Yan tiba-tiba menepuk kepalanya, seolah dia teringat sesuatu. Pada saat penyerangan, selain dua pembangkit tenaga listrik misterius, ada awan ajaib yang tak terhitung jumlahnya bergulung di belakang mereka. Di awan ajaib, sepertinya ada aura peri kupu-kupu roh. Dan ketika mereka akhirnya mengalahkan Yang Mulia Abadi, mereka tidak memerintahkan pembunuhnya, tetapi hanya menjatuhkan Yang Mulia Abadi dan membawanya pergi. Tampaknya menuju ke kuil berikutnya. Binatang petir itu diam-diam menyesali di matanya. Senior, jagalah hatimu, aku akan memperbaiki lukamu dan mengusir kekuatan jahat untukmu. Setelah memilah informasi, Xiao Yan duduk bersila dan mulai mendesak Fen Jue. Tidak, hentikan anak itu. Kekuatan jahat ini akan mengikis pikiranmu. Apakah ini api suci? Lei Bis meronta dengan keras, dan sepertinya ingin lepas dari perlakuan Xiao Yan, namun atas desakan Fen Jue, kemunculan Huo Xiaoding dan Liu Li Flame justru membuat pupil mata Lei Bis mengecil. Raungan rendah yang menusuk hati terdengar dari mulut binatang guntur. Cedera orang ini terlalu serius, meski diperbaiki dengan api suci, penderitaannya benar-benar tak terbayangkan. Seperempat jam kemudian, geraman pelan dan duka menghilang, dan seluruh gua kembali sunyi. Kalian berempat, binatang petir dalam kondisi mesin rehabilitasi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Kami di sini, tentu saja, untuk menghentikan orang-orang itu. Yao Ling maju selangkah. Meski kekuatannya lemah, dia sangat percaya diri. Jelas sekali, pada saat perpisahan, Nyonya Yao Qi seharusnya memberinya sejumlah harta. Terutama dalam kapasitas Nyonya Yao Qi, barang-barang yang dia keluarkan sebagian besar, harus menjadi salah satu dari 10 senjata artefak abadi di dunia abadi. Tidak, sama sekali tidak. Kekuatanmu terlalu lemah, meskipun kamu memegang artefak, kamu pasti bukan lawan mereka. Kamu di sini untuk mati. Binatang petir itu tiba-tiba meraung dengan liar, dengan ekspresi serius. Senior, Istana Dewa Bulan telah dihancurkan, dan orang luar serta aku adalah musuh bebuyutan. Hal yang sama juga berlaku untuk Istana Dewa Bunga. Negeri ajaib Yao Qi. Ketiga wanita itu mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan niat membunuh yang agung di mata mereka benar-benar membuat Xiao Yan merasa sedikit ketakutan. Wanita yang baik tidak mengizinkan pria. Dua tuan besar itu meninggal. Melihat kesedihan di mata mereka, Thunder Beast terkejut. Kekuatan penguasa istana dari Istana Dewa Bunga dan penguasa istana dari Istana Dewa Bulan adalah salah satu yang terbaik di pusat alam abadi. Mereka benar-benar jatuh. Belum terlambat, saya juga meminta para senior untuk berjaga di sini dan memblokir satu-satunya jalan mundur di luar domain. Kami akan terus bergerak maju. Semuanya sudah diketahui, Yao Ling menggigit bibirnya dan berkata. Hanya ada satu pintu masuk ke pusat dunia abadi, yang juga merupakan pintu keluar. Adapun kuil pertama, tidak diketahui apakah ada jalan keluar di mana Kaisar Surga tinggal. Dulu ada banyak pembangkit tenaga listrik reinkarnasi dengan bakat berbeda yang mencoba memprovokasi pusat surga, namun sayangnya, tidak satupun dari mereka yang berhasil menantang sampai akhir, dan tidak satupun dari mereka yang jatuh ke dalam sungai panjang sejarah. Tetapi, melihat 4 orang di depan Dai Lingran, mata binatang petir itu melonjak tajam. Wanita biasa saja yang begitu saleh, namun mereka bersembunyi di sini seumur hidup dan takut mati. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Selama percakapan, mereka menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya mulai bergetar, dan Xiao Yan, yang telah lama terdiam, memiliki kekuatan lebih besar di tubuhnya. Ini adalah formasi ajaib dari surga. Bahkan pasukan besar di luar wilayah mungkin memiliki waktu yang cukup untuk bertahan sebatang dupa. Di sini, para senior juga diundang untuk tetap tinggal. Xiao Yan berlama-lama, memompresi dan memadatkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya, dan akhirnya bekerja sama dengan prasasti inti untuk membentuk formasi ajaib surga di telapak tangannya. Pembentukan 590.000 pola. Matanya sedikit menyipit, menatap Xiao Yan dengan senyum hippie seolah sedang melihat monster. Formasi iblis seluruh langit 590.000 baris sudah cukup untuk mencegat pembangkit tenaga listrik di bawah reinkarnasi tingkat ke-6 dari ras jahat dari luar dunia. Dan kekuatan formasinya tidak tunggal, melainkan kelompok. Dengan kata lain, formasi ini, selama tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis, sudah cukup waktu untuk mencegat sebatang dupa dari tentara asing. Inilah kekuatan dari Master Formasi Do, namun, langkah Xiao Yan sekarang berarti bahwa pada tindakan selanjutnya, Xiao Yan tidak akan dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk membangun sebuah formasi. Ini pertaruhan. Oke, berpisah. Beberapa orang cocok dan mulai bertindak. Ada orang-orang yang mampu di alam abadi saya, mengapa tidak khawatir? Setelah binatang guntur selesai berbicara, dia diam-diam pergi ke pintu keluar dan melemparkan langit dan formasi sihir, seperti jaring raksasa langit dan bumi yang kedap udara, sepenuhnya menyelimuti pusat seluruh negeri dongeng. Dalam kondisi normal, orang biasa tidak dapat menemukan keberadaan formasi tersebut, namun begitu tepi formasi disentuh, formasi akan dimulai, dan waktu tak terkalahkan dari sebatang dupa akan mulai dihitung. Kali ini, jatuh sepenuhnya dan tetap berada di tengah surga, atau berubah menjadi naga dan membuat dunia bergetar untukku. Episode 2438. Di bawah situasi tegang di pusat dunia peri, Suner, yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, juga diam-diam menjalankan semacam rencana. Sepertinya ini adalah pintu masuk ke pusat dunia peri.
Mengapa Xiao Yi dan Putri Qianqin meninggalkan sinyal agar aku bisa membuat klon jiwa untuk menipu gereja pengobatan suci? Saudara Xiao Yan baru saja berpartisipasi dalam tahap kedua. Suner, seperti peri yang tersembunyi di kehampaan, diam-diam datang ke celah kosong di langit, pintu masuk ke pusat negeri dongeng. Adik ipar, ini, pergi. Itu mudah. Pada tes kedua Xiao Yan, Suner dan ketiganya melangkah ke pusat dunia peri selangkah demi selangkah. Jelas sekali, ini disebabkan oleh beberapa informasi dan misi yang diberikan kepada Putri Qianqin oleh sesepuh. Ini adalah pusat dunia peri. Menurut informasi yang diberitahukan oleh Tetua Agung kepadaku, ini adalah area khusus di mana manik-manik roh air disembunyikan. Sui Lingsu, itu adalah hal terkuat yang mempengaruhi keselamatan seluruh dunia 1000 besar. Begitu mereka bertiga bertemu, Putri Qianqin menyipitkan matanya dan tanpa sadar menatap kehampaan di belakang di mana tidak ada jalan keluar. Mereka baru saja memasuki pusat alam abadi. Di depan mereka ada 16 kuil dari kuil kaca. Sedangkan di bagian belakang, terdapat kegelapan tak berujung dan larangan tertentu yang mengisolasi ruang dan waktu. Pada saat ini, mata Putri Qianqin dan Xiao Yi semuanya tertuju pada kehampaan gelap di belakang mereka. Apakah kamu menemukannya? Ekspresi Xiao Yi sedikit mengembun, melihat kuil yang bercokol di depannya, dia berkata dengan gugup. Sekarang mereka bergegas ke pusat dunia peri. Begitu mereka ditemukan, nasibnya menjadi jelas. Pergilah ke sini. Setelah beberapa konfirmasi yang rumit, Putri Qianqin baru saja berbicara. Tidak ada jalan lain di sini. Suner jelas menyadari keseriusan masalah ini, tapi dia bingung saat ini. Hei, orang biasa hanya mengetahui 16 kuil di jalan kaca, tapi mereka tidak tahu arah sebaliknya. Mereka adalah para tahanan yang masuk tanpa izin di pusat negeri dongeng, dan tempat terlarang yang didirikan oleh Kaisar di rahasia. Puff, di bawah nyala api kuno, kekosongan yang tertutup rapat tiba-tiba berputar, dan segera membawa ketiga orang itu ke dalamnya. Waktu berlalu, dan mereka bertiga tidak tahu sudah berapa lama mereka bepergian, tapi mereka hanya mengikuti Putri Qianqin dan terus berjalan. Dan dengan indera penciuman Suner yang tajam, tampaknya Putri Qianqin memiliki aura kuno yang membuat aura di sini sedikit ketakutan. Itu diberikan oleh Tetua Agung. Dikatakan bahwa pemilik Sui Lingsu sebelumnya adalah mahkota Yao Ji, jadi peri api kita secara alami memiliki beberapa kekuatan kuno yang melampaui kekuatan lapisan kelima dan keenam. Petik 2. Xiao Yi menjelaskan sambil tersenyum. Wong Bas. Dengan kekuatan kuno yang diam-diam diberikan oleh Tetua Agung kepada Putri Qianqin, mereka bertiga diam-diam menembus kehampaan dan mengalir ke tempat suci yang penuh batasan. Dan saya tidak tahu apakah itu karena Kaisar Surga memiliki keyakinan mutlak atau faktor lain, tetapi seluruh area terlarang di belakang tidak memiliki kekuatan penjagaan apapun. Sungguh aneh. Sumber nafasnya seharusnya ada di sini. Putri Qianqin baru saja selesai berbicara ketika cahaya kuat berkedip di depan mereka bertiga, dan pandangan mereka perlahan pulih. Yang terlihat adalah sebuah pulau kuno yang ditusuk oleh 6 rantai dewa kuno dan berdiri dengan tenang di langit. Dilihat dari kejauhan, seluruh langit dan bumi memiliki perubahan rasa yang sangat kuno, dan bahkan pulau-pulau yang menjuntai dan 6 rantai dewa penuh dengan gerakan yang terputus. Tampaknya telah mengalami semacam pertempuran destruktif, yang disebabkan oleh keheningan selama bertahun-tahun. Satu-satunya benda yang tertanam di kehampaan, tepi pulau yang rusak, sepertinya diukir dengan garis-garis yang tidak lengkap dan misterius. Suner mendongak, dan rasa pusing yang telah lama hilang melanda. Hanya saja ketika aku melihat benda ini, mau tak mau aku teringat sosok Xiao Yan. Sepertinya pola seperti ini pernah terlihat pada saudara laki-laki Xiao Yan. Di antara pulau-pulau, apakah itu tempat keberadaan Sui Lingsu? Ayo, Xiao Yi menjulurkan lidahnya dan menjilatnya perlahan, membuka mulutnya sedikit panas. Walaupun para sesepuh pun tidak mengetahui cara menggunakan manik-manik roh air, namun jika mereka bisa mendapatkan manik-manik roh air, saya khawatir akan banyak manfaatnya. Terlebih lagi, Xiao Yi mengetahui bahwa saudara keduanya Xiao Yan juga memiliki bola roh api, dan bola roh air ini harus diperoleh. Kekuatan Yao Ji. Putri Qianqin langsung menghentikan Xiao Yi, mengangkat tangan gioknya, dan patung batu Yao Ji yang indah keluar dari pelukannya, langsung berubah menjadi semburan bubuk dan melayang menuju pulau kuno. Mencabut. Puff. Bang bang bang. Bubuk itu seperti kekuatan kacau yang baru saja muncul di dunia. Ia baru saja memasuki langit di atas pulau kuno, dan energi kekerasan dan ganas terus meluap, menghancurkannya sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, ada juga kekuatan penjara tersembunyi yang bercokol di sekitar pulau, yang juga menghilang bersama-sama. Ayo pergi, cobalah jika kamu bisa mendapatkan Water Spirit Orb. Setelah berbicara, mereka bertiga bertindak bersama. Pinggiran pulau yang rusak, termasuk di pulau itu, juga rusak, namun kali ini memberikan perasaan yang agak misterius bagi beberapa orang. Ipar, apakah pernahkah kamu memperhatikan? Pulau ini agak seperti tubuh binatang. Agak mirip kura-kura bungkuk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yi tiba-tiba mengatakan ini ketika dia melangkah ke dalam tanah pulau. Apalagi selalu ada perasaan tidak enak di hatinya yang membuat hatinya berdebar-debar. Ayo cepat. Putri Qianqin dan Suner saling memandang, dan jelas sekali bahwa mereka baru saja menjelaskan hubungan penting di jalan. Saat ini, mereka mengabaikan kata-kata khawatir Xiao Yi dan bertindak. Pulau pecah ini memang terpencil, namun di tengah pulau yang panjangnya sekitar 1000 meter ini terdapat batu cian.
Di mana Sui Lingsunya? Xiao Yi melihat keduanya mengabaikannya, jadi dia hanya bisa mengikuti, tapi dia terus memikirkan pulau di mulutnya. Batu biru. Ada 3 alur di batu ini. Apakah kamu memerlukan 3 kunci? Meski sampulnya sangat sempurna, Suner hanya berjongkok dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh di sudut batu yang agak tersembunyi. Cobalah dulu, jika kamu tidak bisa mendapatkan manik-manik roh air, aku khawatir kamu hanya bisa menggunakan cara itu. Putri Qianqin sepertinya sudah mengetahuinya sejak lama. Mengapa saya merasa perjalanan ke negeri dongeng ini adalah sebuah konspirasi? Xiao Yi tiba-tiba merasa takut untuk beberapa saat, dan matanya terus menatap ke tanah terpencil ini. Itu karena aku mengetahuinya. Jika tidak, Sui Lingsu, harta karun yang berhubungan dengan dunia luas, akan jatuh ke tangan orang asing. Ledakan. Sebelum Putri Qianqin menyelesaikan suaranya, seluruh pulau tiba-tiba bergetar, dan seberkas energi biru cerah meledak entah dari mana, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Apakah sudah ditemukan? Cahaya keemasan melintas di antara alis Suner, dan api suci bermekaran, selalu mengingatkan sekeliling. Sepertinya belum ditemukan, sepertinya kita sudah memperingatkan para penjaga di sini. Hanya energi Qian ini, sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Putri Qianqin bergumam dan menggelengkan kepalanya, tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Ledakan. Di seluruh pulau kuno terlarang, terdengar suara senandung, dan suara beberapa orang yang bertarung bergema di langit, tapi itu tidak mengganggu pembangkit tenaga listrik manapun di pusat negeri dongeng. Karena saat ini, kekuatan besar di antara 16 kuil di pusat alam abadi juga kewalahan. Mereka dimakan dan ditangkap oleh ras jahat di luar alam. Episode 2439. Suner dan yang lainnya masih mencoba mengeluarkan manik-manik roh air, tetapi tanpa 3 kunci rahasia di tangan, itu jelas sangat sulit. Selain dihalangi penjaga pulau, mereka sempat menemui jalan buntu di kawasan terlarang untuk sementara waktu. Di sisi lain, Bunda Maria dari Yaochi dan lainnya, yang juga berkolaborasi dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di negeri dongeng selama 3 hari, kini perlahan-lahan mendekati pusat negeri dongeng, dan perang sesungguhnya mungkin akan segera dimulai. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, saat ini, mereka dengan hati-hati melintasi kuil dan menuju tempat yang lebih dalam. Namun, tidak ada apapun di kuil yang mirip dengan penguasa istana-istana Dewa Bunga, dan hanya ada sedikit bekas kerusakan, yang sangat aneh. Selain itu, di setiap kuil yang mereka injak, selain hilangnya sosok sakti yang menghuninya, sepertinya tidak ada kehilangan atau keanehan lainnya. Di kedalaman jalan kaca, di kehampaan yang tak berujung dan dalam. Di kuil ketiga, kuil Taixu, ruang dunia kecil di sini lebih seperti tempat berbintang di siang hari. Pada saat ini, awan iblis lengket terus bergulung, membungkus pinggiran kuil ketiga dengan erat, dan dunia kecil di kuil juga menyambut beberapa tamu tak diundang saat ini. Di kuil, di langit, badai petir mengamuk, menyenandungkan seluruh dunia bintang di siang hari, kehampaan sedikit terdistorsi, dan fluktuasi jahat yang menakjubkan terus menggeliat. Jelas sekali, telah terjadi pertempuran di sini. Merusak, raungan bernada rendah yang sangat dingin menyapu seluruh dunia kecil, menyebabkan orang kesurupan. Saya melihat cermin cahaya pecah yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan mengembun lagi, berubah menjadi berkas cahaya merah tua yang agak menyilaukan, menutupi seluruh dunia. Di dunia monster merah tua, cahaya hitam tebal yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi beberapa monster jahat dengan kekuatan jahat yang mengerikan, dan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di intinya. Pada saat ini, di atas langit dan bumi, awan jahat sedang bergulung, seperti pemandangan hari kiamat. 2 sosok yang tampak kurus diam-diam berdiri di langit, berdiri dengan bangga di langit, dan tekanan kuat yang dilepaskan dari yang tak terlihat, secara tak terduga membuat ini sekecil ini. Kekosongan dunia berdengung. Fluktuasi energi yang luar biasa seperti ini mungkin bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Dan di belakang mereka, 4 bayangan jahat yang mengesankan mengikuti bersama-sama secara diam-diam. Black Demon, Bone Demon, dan 2 sosok yang belum pernah terlihat sebelumnya. Adapun 2 sosok dengan postur bangga di atas langit, mereka adalah 2 dewa setengah jahat yang kini menjadi kekuatan utama dalam menyerang pusat dunia peri. Iblis kegelapan. Keseluruhan orang itu seperti pemuda kurus, dengan fitur wajah tampan, jubah merah tua yang rapi, dan rambut merah tua panjang ramping, keseluruhan orang itu sedikit jahat. Selain itu, tidak peduli bagaimana kamu mengamatinya, orang ini sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun, apalagi perbedaan dari kata setengah dewa jahat di klan alien. Yang mulia jahat Bloodstone di samping lebih mudah dikenali. Ada beberapa noda darah merah di wajah garang itu, yang merupakan gejala sisa yang ditinggalkan oleh merek kekuatan ilahi, yang tidak bisa dihilangkan, sikap seorang raja. Di bawah 6 orang, sosok dengan mata cemberut, Xian Feng Daogu, duduk dengan tenang di atas kasur. Hehe, Immortal Taixu, jika kekuatanmu hanya sebesar itu, jangan berhenti dan buang waktu kita di sini. Yang mulia jahat Bloodstone menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian sinar berwarna darah keluar dari matanya, mengunci pria kurus itu di kasur di bawah seperti sinar kematian. Yang mulia jahat batu darah. Iblis gelap. Dalam pertempuran pertama antara langit dan bumi, kamu hanyalah prajurit udang dan jenderal kepiting di luar area tersebut. Sekarang kamu memiliki keberanian untuk menerobos ke pusat surgaku tanpa izin. Sosok di kasur itu menyipitkan matanya dan mengepalkan telapak tangannya dengan tenang. Sebagian besar pertempuran asli hanyalah ujian sederhana antara kedua belah pihak, dan tidak ada fluktuasi yang hebat.
Di sini, di antara 16 kuil Taiksu, peringkat ketiga, kekuatan besar yang tinggal di sini adalah makhluk abadi Taiksu yang kekuatannya telah mencapai puncak tatanan reinkarnasi kelima. Saya sudah lama mendengar bahwa Immortal Taiksu menyimpan salah satu artefak di dunia peri, Taiksu Armor. Armor Taiksu tidak hanya sangat defensif, tetapi juga bentuknya dapat diubah sesuka hati, yang sangat misterius. Kekuatannya bahkan berada di urutan kedua di pusat alam abadi, dan niat pedang Taiksu yang dia kembangkan bahkan dikabarkan tak terkalahkan di dunia. Tidak yakin apakah itu benar. Yang Mulia Jahat Batu Darah mengibaskan rambut panjangnya yang penuh dengan kejahatan berdarah di dahinya, menunjukkan ekspresi yang agak menakutkan dan mengerikan. Tapi sarkasme dan niat membunuh dalam kata-katanya tidak bisa lagi disembunyikan. Jangan buang waktumu. Dengan lelaki tua itu di sini, inilah tujuanmu. Immortal Taiksu membuka matanya sedikit, dan nafas samar perubahan menyebar seperti gelombang energi. Fluktuasi dan kekuatan itu, mengerikan. Berhenti bicara omong kosong di sini. Orang tua Taiksu, menurutmu ini apa? Sudut mulut Yang Mulia Jahat Bloodstone mendengus dingin. Tepat setelah berbicara, iblis mayat tulang layu di belakang, dan wanita berbaju merah yang menjaga kuil pemurnian obat, muncul bersama, dan dengan lambaian telapak tangan, beberapa sosok berdiri secara horizontal di kehampaan. Tuan Abadi Kupu-Kupu Roh, Yang Mulia Abadi Binatang Guntur. 9 gadis misterius surgawi. Anda, melihat sosok familiar di depannya, ekspresi Immortal Taiksu tiba-tiba menjadi aneh, dan pikiran gelisah muncul. Saat ini, orang-orang ini tampaknya telah kehilangan intuisi dan mengalami koma, dan di atas kepala mereka, ada cahaya ungu kemasan, yang terus-menerus menyerap sumber kekuatan dan nafas kehidupan mereka. Setelah kehidupan dan asal-usul mereka dikonsumsi, mereka akan jatuh ke dalam reinkarnasi pada tingkat cahaya, dan paling buruk mereka akan hancur baik tubuh maupun jiwa. Kekuatan begitu banyak orang tidaklah sederhana, dan mereka semua telah ditangkap saat ini. Silakan, jangan buang waktu. Bloodstone Evil Zone menggelengkan kepalanya dan langsung menyingkir, seolah-olah dia tidak berniat melakukan apapun sama sekali, tapi matanya seolah menembus dunia kecil ini, melihat ke kuil kedua, atau bahkan kuil pertama. Itu adalah tujuan akhir Anda. Selama Anda mengalahkan penguasa yang mengendalikan seluruh dunia abadi dan masuk ke dalam peringkat Dewa Jahat, itu adalah hal yang biasa. Begitu dia masuk ke peringkat Dewa Jahat, kekuatan dan statusnya akan melonjak langsung di antara ras jahat asing, dan sumber daya serta dukungan yang dia nikmati tidak sebanding dengan dia sekarang. Segera hadir. Iblis kegelapan di sampingnya tenang, tapi kata-katanya sepertinya menghitung sesuatu, yang misterius. Pergi. Iblis mayat tulang yang layu dan sucubus berambut merah saling memandang, dan selalu terbang ke udara, meledakkan ke arah Immortal Taiksu. Kali ini, serangan ke alam abadi awalnya dipimpin oleh Iblis kegelapan dan Raja Jahat Batu Darah. Mereka menyembunyikan para pemimpin dewa jahat dari ras jahat dari luar wilayah, dan mereka tidak ragu-ragu menghabiskan banyak cara untuk melakukan perjalanan melintasi kehampaan, dan mereka bahkan menjanjikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya kepada 4 Raja Merah dan monster jahat yang mengikutinya. Tampaknya semuanya sudah siap, selama pusat dunia peri dihancurkan, mereka dapat dengan sempurna melaksanakan tujuan besar mereka. 4 Raja Merah dan 2 Dewa Setengah Jahat, bersama dengan makhluk jahat di tangan mereka, mampu membunuh sampai ke kuil ketiga, sungguh misterius. Episode 2440. Iblis mayat yang layu dan sucubus berambut merah bergegas keluar bersama, dan mengepung makhluk abadi Taiksu dengan kecepatan kilat. 6 setan dengan tulang kering. Iblis mayat yang layu menatap ke arah Immortal Taiksu dengan tatapan tegas, rasa dingin di matanya mengalir, telapak tangannya terlempar, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi 6 golem tulang layu seperti iblis, dan melayang keluar. Ke-6 golem itu seperti boneka tulang mati, dan mereka baru saja berteriak dengan keras, dan aura jahat yang sangat besar menyerbu ke arah mereka. Bayangan boneka sucubus. Sucubus berambut merah itu tanpa ekspresi, tanpa omong kosong atau bekas berpegangan tangan, tubuhnya bergetar, dan bayangan mempesona yang penuh dengan cahaya ajaib merah meraung. Bayangan hantu yang mempesona dipenuhi dengan aura iblis yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah sekilas tergoda oleh jiwanya, yang sangat aneh. Di hadapan negara adidaya seperti Taiksu abadi yang mendekati tingkat ke-6, iblis mayat yang layu dan sucubus berambut merah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak melakukan yang terbaik, hanya mereka yang akan kalah. 6 golem tulang layu dan bayangan mempesona yang dapat dengan mudah melahap jiwa berdiri di kehampaan, tetapi fluktuasi mengerikan yang memancar darinya sudah cukup untuk membuat Immortal Taiksu bergerak sedikit. Ini adalah kekuatan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik puncak peringkat Raja Merah. Kalian berdua benar-benar bersembunyi. Namun, masuk tanpa izin ke pusat negeri dongengku tanpa izin memerlukan harga. Pedang datang. Dengan raungan rendah, seberkas cahaya melonjak ke langit, dan 6 pedang ki berwarna biru muncul dari udara tipis, melayang ringan di atas kepala Immortal Taiksu, dan kekuatan ilahi yang mempesona melonjak dengan lembut. Bayangan itu menyatu. Ledakan. Tubuh 6 golem tulang layu dan hantu mempesona tiba-tiba membengkak, dan garis sihir besar dan kecil di tubuh mereka bergetar hebat, dan akhirnya meledak dengan bunyi gedebuk. Ki jahat yang bergejolak menetes ke bawah seperti hujan lebat, dan satu demi satu suara duka bergema di langit dan bumi. Puff! Bagaimana bisa? Jurus pamungkasnya telah dipatahkan, mayat iblis dan sucubus berambut merah sedikit menyusut, dan seteguk darah jahat asli menyembur keluar.
Serangan pada level itu barusan memobilisasi kekuatan sumber mereka, jadi serangan mengerikan seperti itu tidak menimbulkan dampak apapun pada Immortal Taiksu. Orang ini terlalu kuat. Seluruh dunia tampak sedikit sunyi, dan awan iblis yang tak terhitung jumlahnya berhenti menggeliat untuk sementara waktu, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah dari kedua dewa. Puncak dari peringkat reinkarnasi 5 lapis, dikombinasikan dengan kekuatan senjata ilahi, kekuatan Taiksu yang abadi tidak lagi dapat ditangani oleh peringkat Raja Merah. Tuanku, walimu telah jatuh. Namun, penguasa istana dari Istana Dewa Bulan dan penguasa istana dari Istana Dewa Bunga, termasuk para Gorevian di bawah pimpinan Lord Bloodstone Siezun, semuanya jatuh bersama-sama. Di antara 4 Raja Merah, satu-satunya bayangan jahat yang belum pernah muncul sebelumnya diam-diam berjalan ke arah iblis kegelapan dan berkata dengan hormat. Ya, iblis kegelapan mengangguk ringan, seolah dia tidak peduli sama sekali. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan berkata kepada Siezun, orang ini sangat mengekangku, aku khawatir. Aku tahu, Yang Mulia Jahat Bloodstone meraung dengan dingin, dan energi darah di sekitar tubuhnya mulai meningkat. Dilihat dari pertarungan yang tampaknya sederhana tadi, kekuatan Immortal Taiksu harus ditembakkan olehnya. Semuanya jahat. Yang Mulia Jahat Bloodstone melangkah maju dan langsung menggantikan posisi 2 orang asli. Energi jahat berwarna darah melonjak di tubuhnya, dan sepertinya itu mengembunkan beberapa gerakan pembunuh yang menakutkan. Matahari terbenam berwarna darah. Niat membunuh yang dingin tercurah, dan bola cahaya berwarna darah seperti matahari perlahan muncul dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, celah kecil perlahan terbuka di matahari terbenam berwarna darah yang mengerikan, dan mata ajaib berwarna merah darah muncul dalam keadaan kesurupan. Pada saat kemunculannya, energi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia bintang siang hari berhenti berputar bersama. Blood Demon Eyes, alat jahat ketujuh di luar dunia. Pada saat ini, 6 pedang ki di atas kepala Immortal Taiksu berdengung, dan emosi yang sangat tidak nyaman mengalir ke dalam hatinya. Meskipun Yang Mulia Jahat Bloodstone adalah dewa setengah jahat, dia belum dipromosikan menjadi dewa jahat, dan dia tidak dapat memadatkan dan mengendalikan senjata khusus yang digunakan secara eksklusif oleh dewa jahat. Namun, Blood Demon Eye peringkat ke-7 di antara alat jahat luar bumi sudah cukup untuk membuat Immortal Taiksu merasakan banyak tekanan. Matahari terbenam berwarna darah perlahan terbit. Di bawah pancaran cahaya jahat berwarna darah, luka yang diderita oleh iblis mayat yang layu dan sucubus berambut merah benar-benar sembuh dengan cepat. Mata iblis di bawah sinar matahari terbenam sepertinya memadatkan semacam kekuatan yang menakutkan. Puff! Sebuah suara, seperti meteor yang tergantung di langit, meledak. Yang jahat berwarna darah jatuh dengan mata ajaib, seperti belenggu kematian yang meledak dari kedalaman neraka, menembus lapisan kehampaan, dan menunjuk langsung ke alis Immortal Taiksu. Serangan seperti itu, jika Anda terkena, saya khawatir Anda akan terluka parah jika tidak mati. Maksud pedang Taiksu, langit dan bumi tidak terbatas, semua hukum kembali ke asalnya. Melihat pukulan yang begitu mengerikan, Immortal Taiksu tiba-tiba bergumam, dan kemudian cahaya mengerikan yang mendominasi meletus di sekujur tubuhnya. 6 pedang ki tiba-tiba berdengung, dan segera tumpang tindih. Pedang ki terlihat biasa saja, tetapi seluruh tubuh pedang diukir dengan garis suci misterius dan tidak dapat dipahami yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat cemerlang. Ledakan, sebuah pedang terangkat, dan menebas ke arah mata iblis matahari terbenam yang berwarna darah. Seluruh dunia tiba-tiba menyusut, seperti jantung yang sedikit berkedut, dan kemudian energi yang sangat besar meledak tak terkendali. Matahari terbenam berwarna darah membawa mata ajaib, dan seberkas cahaya kematian turun dari langit. Dalam sekejap mata, ia menembus kehampaan dan mencapai puncak kepala Taiksu Immortal yang jaraknya puluhan meter. Matahari terbenam berwarna darah berputar sedikit, dan mata ajaib itu terbuka dan tertutup. Semuanya tercekik. Maksud pedang Taiksu menebas ketidakkekalan. Melihat situasi di ambang kematian, Immortal Taiksu menunjukkan senyuman yang telah lama hilang di wajahnya. Kekuatan reinkarnasi yang sangat besar meluap dari tubuhnya seperti lubang hitam dan mengalir ke pedang ki sepanjang 1 inci. Wong Bas. Sebuah pedang diayunkan, dan itu seperti seorang anak kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk memegang ayam di tangannya, dan dia dengan lembut mengaduk pedang ki, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada gengsi. Tapi serangan semacam inilah yang benar-benar menghancurkan serangan Yang Mulia Jahat Bloodstone. Mencicit, pedang ki melangkah melalui kehampaan, membawa tubuh Immortal Taiksu, dan saat semua orang menonton, pedang itu dengan mudah melewati matahari terbenam yang berwarna darah. Dan pada saat ini, di atas mata jahat roh jahat, satu demi satu retakan lemah tiba-tiba membesar dengan cepat di pupil semua orang. Akhirnya, dengan kepulan, matahari terbenam berwarna darah berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur, dan mata ajaib itu benar-benar tenggelam dalam kehampaan ini. Serang, musnahkan dengan acuh tak acuh. Gollum. Pada saat ini, kejutan luar biasa muncul di benak keempat Raja Merah. Di langit, seorang abadi Taiksu yang memegang pedang ki sepanjang 1 inci diam-diam menoleh dan memproyeksikan kekuatan membunuh ke arah kerumunan. Itu seperti penguasa tertinggi yang meremehkan semut kecil yang merayap di tanah. Emosi penghinaan dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari Immortal Taiksu, dan sentuhan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tenang memenuhi hatinya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.